Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Huwal Azizul Ghafur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu luar biasa, begitu banyaknya, utamanya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga kenikmatan kesehatan serta waktu luang, sehingga kita bisa bersama-sama bermuajahah, bersilaturahim dan bertolabul ilmi di kuliah duha kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Rasulullah SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kuliah duha kita pagi ini nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Asmuni. Pagi ini kita akan membicarakan atau mendapatkan ilmu dari beliau tentang salah satu fondasi dalam kita beragama yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, dan juga ihsan. Nanti sama-sama kita simak pemaparan beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kuliah duha pagi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengajak ke agenda berikutnya, yaitu tilawah Al-Quran, yang hari ini akan disampaikan oleh Ananda Fadil atau yang lain? Fadil, tafadhal Fadil. Surat Ar-Rahman halaman 532 ayat 17 sampai dengan ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqaini wa rabbul Abi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan
bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ardh kullu yawmin huwa fi sya'nin fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Dan di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Miliknya kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tersekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Shadaqallahul azim. Jazakallahu khair, Ananda Fadil yang telah membacakan aman. Semoga dengan pembacaan surat atau ayat-ayat dari Ar-Rahman tadi menambah ketakwaan kita kepada Allah Taala, terutama di ayat-ayat tersebut, kita diingatkan berkali-kali oleh Allah tentang begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan yang pada kita yang tidak mungkin kita dustakan. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menginjak ke materi inti kita, yaitu materi tentang rukun iman, rukun Islam dan juga ihsan yang insyaallah disampaikan oleh guru kita Ustaz Hasmuni. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ala kulli hal. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulul ladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita panjatkan syukur karena tadi sudah ditegur berkali-kali, babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita bersama dengan jin tegur dengan ayat tersebut secara berkali-kali. Maka nanti tegurannya bentuknya pertanyaan, namanya pertanyaan retoris, ya kita harus introspeksi mana saja nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita akan gelagapan, susah hitungnya saking banyaknya. Besar-besar, kecil-kecil, banyak, semuanya penting. Maka itu wajib kita syukuri. Sekaligus Bapak Ibu niatkan hadir di sini juga dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali kita syukuri dengan hadir di sini, yaitu sehat lahir batin, pikiran sehat, jiwa sehat, badan pun alhamdulillah sehat. Kita syukuri dengan meningkatkan kualitas hidup kita di hadapan Allah dengan talabul ilmu. Saya yakin dengan kesungguhan Allah akan terima kesulitan kita, dan kalau Allah terima maka tambah nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sampai ada orang sholat 1000 rakaat, sholat sunnah itu bukan sholat wajib. 2 rakaat sudah dia termenung bersyukur, alhamdulillah diberi salat, diberi salat 2 rakaat. Syukurnya akan saya wujudkan dengan salat 2 rakaat lagi, salat lagi 2 rakaat. Saya itu duduk diam mikir, alhamdulillah diberi petunjuk, diberi semangat semua, bisa mengamalkan. Saya dengan salat lagi 2 rakaat terus saya pagi. Akhirnya dituntut 1000 rakaat. Itulah cucu Zainal Abidin zaman ini. Itulah kalau kita itu rasanya masuk akal sekali, karena yang sudah kita terima sudah kita panggil sarananya sih kita ketahanan, dan sekarang masih ada di dunia ini, maka kita manfaatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini yang akan kita bahas sesuai amanah kepada saya adalah memahami iman, Islam, dan ihsan. Ada juga yang ditulisnya itu rukun iman, rukun Islam, ihsan. Itu sama saja. Yang pertama kita akan bahas iman, dan perlu diketahui Bapak sekalian, ini hanya poin besar. Nah, kalau ingin mendalami secara rinci, maka masih cukup banyak poin-poin yang harus kita pahami. Referensi zaman sekarang ini subhanallah luar biasa, banyak referensi. Apa yang menguasai bahasa Bapak sekalian, menguasai bahasa, referensi itu udahlah tanya Google aja. Orang ngomong oh itu apa kiai Google itu apaan itu enggak, dia nggak bisa bahasa Arab itu. Kalau bisa bahasa kita ketik Arab, Google itu mau tafsir, mau hadis, mau apa saja ada. Jadi lebih lengkap. Sekarang luar biasa sumbernya. Kalau kita ingin mendalami sesuatu, iman saja, maka sumbernya insya Allah banyak. Bahkan videonya ceramahnya juga ada di Syekh Timur Tengah, langsung bisa kita. Ini nukilan di hadisnya, sekalian. Kalau di hadis Arba'in nomor 2 ini, saya ambil yang tentang iman ini. Al-imanu, Rasulullah itu ditanya oleh Jibril. Jibril datang berwujud manusia, kemudian kelihatan kayak orang habis bepergian jauh, tapi di halaman itu di pasir nggak ada tapak kaki. Jadi dari mana datangnya ke Rasulullah? Setelah datang, duduknya begini di hadapan Rasulullah.
begini, dengkulnya ini dua-duanya ketemu dengkul Rasulullah, terus tangannya, saya memahaminya susah, apakah begini di paha beliau dia atau di Rasulullah, kayaknya di Rasulullah ini, dengkulnya dekat sekali, terus nanya, mahwal iman, maka artinya adalah, apakah iman itu? Beliau jawab ini, jawaban beliau itu tidak mendefinisikan sekalian, tapi menjelaskan rinciannya, yaitu rukunnya. Maka beliau jawab, al-imanu antuk minatillah. Terus sampai selesai ya, maka kita terjemahkan. Kata beliau, iman itu hendaknya engkau beriman kepada Allah satu, dan malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan utusan-utusannya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar atau takdir, baik itu yang baik maupun yang buruk. Ini jawab beliau. Dan oleh belum waktu itu belum tahu Jibril, sahabat-sahabat Rasul mungkin tahu. Sodakta kata Jibril, engkau benar. Jadi yang lain pada nanya kok membenarkan apa, menghukumi benar salah gitu ya. Berarti orang pilih itu. Udah kita langsung kalau kayaknya banyak jawabannya. Slide-nya ya. Kita akan pahami dari sisi lughatan wa istilahan. Lughatan itu etimologis dan istilah itu secara bahasa dan secara istilah atau secara ilmiahnya apa. Iman itu secara bahasanya mutlaqut tasdiq atau at-tasdiqul mutlaq tidak boleh. Artinya apa? Pembenaran secara mutlak. Kalau kita praktekkan, Bapak itu benar. Sudah. Enggak ada keraguan, enggak ada pertanyaan. Itu namanya iman. Pak, ini begini. Oh iya, pokoknya saya percaya itu. Namanya iman. Enggak nanya, enggak ragu, enggak. Jangan kayak malaikat surat Baqarah itu. Udah tasbih, kata malaikat ya, saya ini kejadian bertasbih kepada engkau. Kenapa engkau menciptakan manusia akan menumpahkan darah? Kau sudah bertasbih kok protes. Mana itu? Nah itu nggak benar itu, karena itu malaikat yang kelasnya bukan yang dulu kita hafal itu. Malaikat yang kelas menengah bawah itu. Sudah bertasbih maha suci kan berarti nggak ada cacat Allah itu. Kok dikritik? Berarti Allah ada cacat. Iya. Tapi kita tidak. Mutlaqut tasdiq. Pokoknya saya percaya. Tidak ada keraguan di hati saya, tidak ada pertanyaan. Pokoknya begitu ya benar. Mutlaqut tasdiq. Secara istilah, secara terminologis, iman adalah at-tasdiq. Terus setelah itu objeknya adalah yang 6 tadi. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Pembenaran mutlak tentang Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, hari akhir dan takdir. Baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Ini Bapak sekalian, ini dari kitab, ya ini kitabnya Arba'in Nawawiyah, syarahnya ini. Kita punya ada 2 syarah kayaknya. Yang satu ini karangan atau syarah oleh Abu Ibrahim Ansari. Yang satunya Syekh Utsaimin, lebih tebal. Sudah apa kok banyak begitu? Ya senang dibuka ini, untuk beliau gimana gitu lah. Senang aja dengan kitab-kitab. Ini yang kami ambil dari kitab ini. Sekali lagi, secara istilah iman adalah membenarkan secara mutlak, membenarkan Allah, terus malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, utusan-utusannya, hari akhir, kodok tak disebut ya, qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Nanti kodok apa nantilah. Cukup ya, kita lanjut. Inilah yang terkait dengan yang dibaca Anda Fadil tadi di sini ya. Masuk di slide ini. Siapa Allah itu? Ini pun hanya menjawab sekelumit sedikit sekali Bapak sekalian tentang Allah ini. Belum banyak. Kalau dilihat definisi, definisi enggak, itu Quran yang definisinya sampai 9 poin itu. Kalau ini, jadi pembahasannya ada yang memahaminya sulit tentang Allah itu, ada yang tidak. Nah, kata Allah itu ini bisa dininjau dari 2 sisi, ini sama ini. 2 sisi ini sebenarnya adalah pendapat para ulama.
Yang pertama kata ulama, Allah itu mustaq. Mustaq itu diambil dari kata asli tertentu atau akar kata. Diambil dari akar kata, jadi ini bentukan Allah itu. Yang kedua berpendapat jamid. Jamid itu asli pokoknya namanya begitu, nggak diambil dari mana-mana, asli Allah begitu aja. Begitu. Kalau yang mustaq sebagai ilmu pengetahuan kita bahas sedikit ya. Kalau mustaq, maka Allah itu dari kata akar kata aliha ya'lahu. Aladumati ya'lahu itu juga nggak pakai mudah-mudahan nggak fi'il. Kalau misalkan ini isim ya, maka mudah-mudahan nggak masuk. Jadi kalau istilahnya ini hanya diambil dari akar kata, tidak hanya itu namanya mustaq dan jamid. Ya, mustaq itu dianggap dari aliha ya'lahu hanya menuhankan. Setelah itu agak mudah begitu ya, saya akan sampai gini. Dari aliha muncul masdar namanya, masdar itu kata bedanya lah dalam itu. Ilahi rabbi, gitu kan? Ilahun, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ilah itu apa? Ilah itu segala sesuatu yang memungkinkan untuk disembah. Mau batu, mau kayu, mau pohon, mau manusia, mau binatang, mau patung, bisa jadi ilah semuanya. Matahari, karena apa? Bisa disembah bagi yang mau. Maka Bapak sekalian, ilah itu adalah umum. Umum. Sifatnya apa? Segala sesuatu yang bisa disembah. Nyembah tiang, nyembah pohon, ya silakan aja. Bukan silakan, itu bisa disembah bagi yang mau. Maka semuanya bisa jadi ilah. Kalau orang mendewa-dewakan uang, itu hanya ilahnya ada uang. Begitu. Kedudukan ilahnya ada kedudukan. Dari ilah nanti kasih alam. Biasa kan al-baitu, al-masjidu, al-mimbaru begitu. Begitu dikasih al, maka nanti hamzah pertama ini dipindahkan ke ilah hamzah yang kedua. Lamnya disatukan, dengan disatukan maka ditambah kati menjadi Allah. Begitu. Sekarang Bapak Ibu, bedakan ini penting sekali ini. Ilah itu umum, yaitu apa saja yang bisa disembah. Kalau Allah itu khusus, ya hanya Allah lah yang disembah, tidak yang lain-lain. Nanti Bapak Ibu akan menikmati, memahami la ilaha illa Allah. Menikmati itu ilmiahnya. Kenapa? Benda-benda, barang-barang, makhluk-makhluk yang bisa disembah tidak ada semuanya. Tidak untuk disembah semuanya. Kecuali satu Allah. Nikmat begitu. Akan begitu Bapak sekalian. Jadi kalau ditanya sebelum kita kepada Allah ya, yang disembah bisa, sungai disembah bisa, pohon bisa disembah nggak bisa, ada kata bisa, matahari bisa, semuanya bisa. Terus Bapak kan la ilaha illa, kecuali satu yang khusus Allah. Gitu. Jadi selama la ilaha dan itu Bapak Ibu. Kalau berhenti nanti bahaya. Terus siapa ilahnya? Maka tidak bersyarat selalu dalam turun tambah yang berhak disembah. Tambahannya. Kenapa? Karena dibedakan dengan ini loh Bu. Pak Rabbun. Rabbun itu bukan masalah sembah menyembah. Kalau ilah ini masalah sembah menyembah. Begitu. Cukup ya. Dari mustaq begitu. Bapak Ibu memahami lalu bisa dengan orang lain, wah mantap itu. Nah. Pendapat yang kedua, jamid. Jamid itu ya pokoknya ada begitu dari Allah. Allah aku namanya itu ya sudah. Di Quran kan banyak mengakui Allah itu bahwa namanya dia itu adalah Allah. Buktinya baik sekarang kita nggak siapa tadi nggak saya siapa tapi nggak tebel jadi nggak usah dibawa lagi. Buktinya begini. Di kitab itu ada kitab namanya Fiqhul Asma'il Husna. Fikih Asma'ul Husna. Kalau selain Allah namanya 100 ya. Allah dan 99 Asma'ul Husna kan 100. Itu saja. Selain untuk Allah, kalau kita pakai panggilan dia, maka boleh disambung Bapak sekalian. Ya Rahman, Ya Rahim. Itu boleh itu. Ya Salam. Ya, pokoknya boleh disambung.
Tapi Allah nggak boleh disambung. Ya Allah, ya Allah. Kalau ada begitu berarti beliau menganggap bahwa di sini beranggapan bahwa dari mustaq. Kalau kita anggapan dari jamid, maka nggak akan disambung kayak begini. Ini saya kasih hamzah ini sebenarnya ini hamzah untuk supaya kita potong aja. Ya Allah, tidak disambung. Kenapa? Karena jamid. Jamid itu yang aktif begitu saja tidak dibentuk dari kata-kata yang lain. Ini kenal Allah dari namanya yaitu Allah dari belah sisi mustaq dan jamid. Kalau saya bahasa jamid artinya padat yang ini benda padat, meja jamid, tiang jamid, genteng jamid, lantai jamid. Beda dengan air dan udara itu ma'i atau ma'i. Kalau udara ya hawa iyun, model hawa. Nah, saya kenal Allah dari yang kedua. Kalau ini Allah sebagai ilah dan khusus sehingga namanya Allah, kalau ilah itu umum nanti ini umum, ini khusus. Sekarang Allah sebagai Rabb, sering kita terangkan ini ya. Kalau Allah sebagai Rabb itu saya gambarkan begini parahnya begini aja nih. Ini supaya nyambung yang dibaca ada kita tadi Fadil. Terus nanti kita ambil sifat yang terbaik dari ini. Kalau Allah itu kita yakini, kita tasdik, kita ini sebagai sumber pemberi, pokoknya yang apa saja dari kita itu dari Allah, udah apa saja, jangan dibatasi. Apa saja dari Allah, maka Allah itu adalah Rabbun. Fungsi memberi menurunkan ini, tapi Allah itu Rabbun. Yang diberikan itu ada dua. Yang tidak kita bahas tadi, kalau kita pilah ada dua sekalian. Yang pertama kenikmatan, yang kedua nikmah itu kebalikannya. Nikmah itu menangkan, nikmah itu menjadikan. Pasti klasifikasinya dua ini yang turun ke kita itu. Hanya dua. Kalau nikmah kita hadapi dengan syukur dan itu bagus. Kalau nikmah seringan sampai seberat apapun harus kita hadapi dengan sabar. Yang nikmah syukur, nikmah sabar. Maka ada selawatan yang sebenarnya itu pakaian ya. Nikmah itu bukan nikmah. Nikmah karena di selawatan ini permintaannya jauhkanlah kami dari. Kalau baca nikmat apa sih Bu? Pak? Hati-hati itu yang selawatan itu. Nikmat kalau itu jauhkanlah kami dari nikmat. Mau memangnya ditenggelamkan di bumi. Nah, jangan itu sebenarnya ini yang kedua nikmat. Jauhkanlah kami dari nikmat. Hal-hal yang tidak baik yang menyedihkan, yang menyengsarakan. Nah ini kalau nikmat untung Allah nggak kabulkan. Maka dikatakan kita hapus celaka. Bapak Ibu saya hormati, dari Allah sebagai Rabb ini kita ambil yang terbaik sebagai muslim, sebagai muslimah, mukmin, mukminah, yaitu syukur mendapat nikmat, sabar mendapat nikmat. Hadisnya ini. Bu, diangetnya pakai itu aja. Ya, suhaibin Ya, Mas Yauddin. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amrin. Ini mantap. Sungguh menakjub seorang mukmin itu. Itu artinya. Sungguh hebat seorang mukmin itu. Ini tapi saya salah. Ini salahnya bukan kabmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh urusan berkenaan mukmin itu baik, semuanya bagus. Semua urusannya, semua hal, semua kondisi mukmin itu bagus. Walaisa dzalika li hadin illa lil mukmin. Kondisi begitu juga itu enggak kecuali pada seorang mukmin. Kalau enggak kasih pada selain mukmin. Mukmin maksudnya mukmin juga. Ya. Nih titik dua. Iya, lo coklat nggak usah. Sobat rusak. Jika dia sepatutnya tertimpa, tapi tertimpa yang enak ini, sarro, hal yang menyenangkan. Jika dia tertimpa hal yang menyenangkan, maka dia syukur. Fakana khairan lahu, dan itu bagus baginya, baik baginya. Sebaliknya,
Wa in asabatu dharra, jika tertimpa sesuatu yang menyedihkan, membahayakan, menyakitkan, sabar. Maka nafi'u dan sabar itu bagus bagi diri. Rawahu Muslim, hadis sahih. Maka ini bagi sekalian, kalau kita dapat musibah lupa ngomel-ngomel, nggak apa-apa. Sedangkan sulit ini, tetapi cepat ingatlah kepada kesabaran. Jangan ngomel sampai 2 hari 2 malam. Cepat ngomel, jadi kan dari Allah. Walaupun tidak menyenangkan, pasti kesengajaan dari Allah kepada saya. Ilahi mana? Ilahi rajim. Ayo ngomel semua, boleh nggak apa-apa. Apa ya? Manusia itu susah untuk ujung-ujung sabar. Gimana? Kalau gede-gedenya. Ini hadisnya tentang mengenal Allah sebagai Rabb. Yang kedua ini apa ini? Allah ilahun tauhidullah di apa? Ini nggak usah panjangan. Ini tauhid karena ada tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Allah kita cukupkan ya, sudah dapat. Kalau ini sudah hal biasa yang tadi itu, Allah sebagai Rabbun, nikmat, syukur, nama sahabat itu sudah sering. Cuma prakteknya susah. Belum air-air aja dari dulu. Sampai saya sudah rambut putih semuanya belum air juga. Untuk begini nih, nikmat, syukur, nikmat, sabar. Ya masih, yang sering, ini Pak Sukabdo, yang sering itu jalan di kamar mandi, mau yang jemur aduk di jemuran yang oleh itu, ini kelingking ini sering nyangkut kakinya. Sakit tuh, ya udah. Nggak bisa sabar seketika itu. Tapi cepat ingat yang penting. Kalau nggak ngaji, bahaya gitu sekalian, Bapak sekalian. Kalau nggak ngaji, sabar. Oh, yang ngamuk di piring terbang. Apa dokter? Kalau ngaji untung, kenapa? Oke lah piring terbang 1, yang 50 nggak terbang. Kalau nggak sabar, 51 terbang semua gitu. Oke lanjut. Siapa malaikat itu? Ini definisi panjang dari kitab apa Islamnya ya. Saya Sabiq. Tadi Ibu menulis terjemahannya aja. Al-malaikatu. Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan sedikit. Malaikat itu sebenarnya jamak, plural. Kalau satu itu malakun. Jangan malikun. Kalau malikun, lamnya dikasar itu raja. Kalau malakun, bahasa kita malaikat. Malaikat itu sebenarnya jamak gitu. Nah, jadi malaikat ini pakai hukum. Malaikat itu adalah alamun latif, alam halus. Ghaibiyun, sifatnya gaib. Ghairu mahsus, tidak bisa dikenali pakai indera. Diraba nggak bisa, didengar nggak bisa, dilihat nggak bisa, dicicip nggak bisa, apalagi dilihat nggak bisa. Laisa lahu wujudun jismiyun. Mereka itu tidak punya wujud fisik. Apakah gede tinggi atau gimana, nggak punya wujud itu. Wahum min awalimi mawarat tabi'ah. Mereka itu dari alam, di balik alam, istilahnya alam supranatural. Di alam apa ya, alam biasa gitu. Alam gaib ya, gaib itu. La ya'lam haqiqataha illallah. Tidak ada yang bisa melihat hakikatnya. Hakikat ya. Tidak ada yang bisa mengetahui hakikatnya kecuali Allah saja. Wa hum mutahharuna minal syahwat. Malaikat itu suci, bersih, bebas dari syahwat. Syahwat makan, minum, seks nggak ada. Ini menguntungkan bagi dia atau enggak? Kalau bagi manusia tidak menguntungkan. Bebas syahwat ini. Kenapa? Justru dari syahwat ini kita ada nilai ibadah sih kalian. Nanti kita akan mendengar. Lanjut. Wa munazzahuna minal khayri wal atham. Mereka itu jauh bersih dari kesalahan dan dosa. Laisu dzukuran wala inatan. Tidak laki tidak perempuan. Istatau ayatamasal bil fasa. Terakhir ini. Mereka bisa berwujud manusia. Hadits Rasul. Kalau berwujud bisa, wujud asli nggak punya. Maka bukan hakikat Rasul bisa lihat. Tapi hakikat Rasul nggak bisa lihat. Bisa hanya Allah. Pahamnya harus begitu. Ketika dia ambil wujud
wujud manusia, mungkin sahabat juga lihat bentuknya, lihat itu. Sahabat Abu Bakar, Umar, segala macam itu. Tapi kalau dia kembali ke aslinya, yang tahu hanya Allah. Kemudian lalu amalun di alam arwah wa alam itu. Ini saya muat di sini Bapak sekalian. Artinya begini, mereka memiliki tugas di alam arwah dan di alam nyata ini. Di alam gaib dia punya tugas, di alam tugas. Di alam gaib itu tugasnya apa? Yang kayak di Quran itu ada yang memanggul arus Allah. Ada yang bertasbih saja dan sebagainya. Itu di alamnya sana. Di alam ini yang terkait dengan manusia membawa rezeki, membawa wahyu, membawa kematian dan lain sebagainya. Berkaitan dengan manusia. Dari ini saya katakan, saya mendengar dari Gus Baha, segala sesuatu perbuatan ya, apa perubahan di alam nyata ini ada maknanya. Rasanya saya percaya dengan maknanya juga banyak yang tadi itu. 10 itu yang hebat, yang terkenal, yang biasa itu banyak. Ada habisnya. Jadi kalau kita tanam pohon, buah lalu tumbuh itu ada yang ngurus. Itu kita kepedesan, perutnya sakit, ada yang ngurus, ada yang membuat begitu. Ada malaikatnya. Mangga atau bisa jadi mari dari kecut sama ada yang ngurus, ada malaikat. Ikan dari kecil jadi gede, jadi lele, dari lele kecil, dari bisa otesa, jadi lele, ada yang ngurus penumbuhkan. Anak gitu dari kecil, gede, ada yang menumbuhkan. Kodok dari kodok, ngawin, dari cebong, jadi kakinya 2 belakang, terus menyusul, ikannya hilang, di kodok, ada yang ngatur. Saya percaya. Walaupun mungkin tidak pasti ya, tapi percaya. Karena mereka itu banyak oleh Allah dikasih tugas-tugas yang ada di alam ini. Di alam ini, maaf, kata itu sebenarnya yang akad malaikat juga kita nggak tahu ya. Jadi yang begitu saja. Ini tentang malaikat sekalian. Tadi ingin kami sampaikan begini. Mereka tidak punya nafsu makan, minum, segala. Mereka nggak ada dosa, salah, ada hukuman. Yang mereka begitu saja. Kalau cetakan tugasnya bawa aja sudah bawa. Kalau selesai ya sudah nggak kerjanya apa. Di cetakan tugasnya penyawa ya punya. Yang trompet. Itu benar kita pahami dengan benar. Kalau trompet yang mati nggak sekali musnah, sekali lagi bangkit. Gitu. Kalau kita pahami salah, sekali yuk dia habis semua makhluk. Terus mereka jadi mati. Nah, siapa yang kedua? Nggak ada akhir kan begitu. Jadi rasanya kita pahami begitu. Dia itu semuanya habis musnah alam semesta dari malaikat. Nah dia niup lagi kedua sedikit bangkit supaya untuk menghadapi hisab dari Allah. Itulah terselubit tentang malaikat. Oh belum nyampe yang dengan tidak ada syahwat dan ya syahwat ini satu makan minum libido atau seks ya, maka dia tidak ada namanya ya ibadahnya gimana ya? Gitu. Di kitab apa Islamiyah itu mereka tidak ada pahala ada begitu, tidak ada ibadah soalnya. Yang dicipta tugas ini kita, sedangkan manusia itu ada semuanya sekalian. Kita ini punya nafsu ammar bisu, terus lawamah, terus mutmainnah. Pertanyaannya, nafsu kita itu tidak ada satu misalnya. Ada nafsu ammar bisu, ada nafsu al-lawamah, ada nafsu al-mutmainnah. Jadi nafsu kita itu tidak satu. Itu belum tahu ada sudah apa. Saya baca di kitab Al-Qur'an Islamnya, jiwa kita, roh kita, nyawa kita itu satu saja. Sifatnya tiga. Itu bukan macam, tapi sifatnya. Maka kita berikan itu proses apa?
proses dari nafsu kita yang masih amarah selalu perintah keburukan. Kita ajak, kita paksa sampai meningkat ke kedua. Lawang dari namanya misalnya salah. Sampai dia bisa mengenal perbuatan jelek. Maka kitanya akan menjadi orang berbuat baik. Karena di dalam diri kita ada pencelaan terhadap perbuatan jelek. Kita ajak lagi, kita tingkatkan, kita ajak, kita semuai nafsu kita itu sampai akhirnya menjadi mutmain, nafsu yang tenang. Inilah yang dipanggil oleh Allah untuk masuk. Nah, ini nafsu kita itu satu, cuma gitu. Sifatnya itu ada 3. Dari awal dari jeleknya itu amarah nafsu selalu mereka kejahatan tanpa bahasa. Tapi kita langsung ngerti. Dan nggak ada ngomong, ayo, maka dia dari internasional. Nggak ada. Bagi kita ngerti. Ini banyak itu udah. Nggak paham. Padahal dia nafsu nggak ngomong ya bahasa. Nah itulah sifatnya nafsu kalau kita tidak paham. Sehingga kita memproses dari jelek jadi sangat baik dan bagus. Ini namanya adalah ibadah sepanjang sholat dan zakat ya. Ibadah itu kita melawan nafsunya sekali itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah menikmati kekayaan enak. Mobil baru, motor baru, masjid, wah segala macam istri. Nah, akhirnya nafsu yang ini untuk dikalahkan sedikit impact harta itu berat sekali. Dengan berat kalau kita tetap kita amalkan dengan maksa diri, maka pahala lebih besar karya kita baik ibadah itu. Sholat subuh paling berat yang dari malam, pagi masih cincrung, selimut sudah harus bangun ke masjid, berat nyentuh air dingin lagi dari ruangan AC tadinya. Tapi kita lawan, kita terberangkat ke masjid untuk pria, maka pahalanya semakin besar. Semakin berat tantangannya, semakin mengalahkan pahalanya. Itulah bentuknya manusia dengan nafsu. Kalau nggak ada nafsu ya sudah ngalor gitu ya. Nggak ada apa-apanya, nggak ada penilaiannya sama sekali. Kalau kita tentunya bukan menang. Selanjutnya kitab Allah seperti tadi sekalian. Dari kitab kuning, Uqudul Jain di Bayan Uqud Zawjain, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, jadi karakter Nawawi, dijelaskan tentang ini. Tadi yang sumuk ya, yang ini. Pertama yang kita kitab Allah sudah kita paham dari kitab yang tertua terus ada 4. Zabur, Nabi Daud, Taurat, Nabi Musa, Injil, Nabi Musa, Al-Quran dari Nabi Muhammad. Baik, itu ada tahu Bapak Ibu sekalian. Ada kitab suci agama tertentu yang ditulis 400 tahun sebelum Masehi. Apa itu? Dari sebelum Injil. Ada 400 tahun sebelum Masehi. Yang itu namanya pegawai Bioso. Apa ini? Inilah kitab yang disucikan di agama Hindu. Dari kitab kita lahir, kita yang tulis itu layak. Dia dari sini. Aja, jangan mana kita mau belajar nggak bisa nontonnya wayang kulit. Sekali saya nonton saya nonton yang itu sampai habis 117 pelakon. Terus jalan untuk apa? Saya ingin melihara bahasa Jawa. Saya ingin tahu cerita-cerita itu kayak apa sih? Terus bedanya Islam apa? Yang jelas kalau itu background agamanya Buddha, bukan Hindu, Buddha. Tapi juga berbau Hindu karena ada kasta-kasta. Terus cerita itu dihabiskan ke belakang sampai habis. Cerita terakhir itu dikarang oleh orang masih Hindu dari Keraton Jogja.
Apa namanya? Apa namanya? Gusti Kedowo tahu ya? Kedowo Jogja. Lakonnya apa? Dari Jogja. Lakonnya apa? Lakonnya adalah Tali Mosodo Kajawan. Itu Islamis wilayah. Jadi setelah mereka hampir semua tinggal di Dewa lari ke timur, akhirnya lebih kebakaran Islam. Itu sampai meninggal dalam keadaan putih. Masalahnya ada yang itu saya yakin sudah ada orang yang bagus juga. Gusti apa namanya lupa. Yudani terus di YouTube. Jadi kenapa? Karena yang bisa yang backgroundnya ceritanya tiba-tiba bisa ke Bintoro itu kaca Islam di Indonesia pertama. Oke ya, nah suhu. Bapak Ibu di surat Sabti juga ada suhu Ibrahim Musa. Suhu itu apa? Secara bahasa artinya lembaran-lembaran. Tapi ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada diberikan nabi-nabi. Ini catatannya. Menurut kitab Qudululnya, jumlah suruh itu ada berapa itu? 100-nya, tidak ada 100. Alkitab suci 4, suruh 100. Nabi Syed mendapat 60 dari Allah. Nabi Ibrahim 30, Nabi Musa 10. Ini isinya apa? Ya kita harus benar. Isinya seperti Quran. Saya. Kenapa demikian? Semua kitab Zabur, Taurat, Injil ini sudah mengikut ke Quran. Inti ajaran tauhid ke Quran semua. Setnya suruh dan juga tadi ke Quran. Selanjutnya Rasulnya yang ada kata yang saya garis bawah ini aslinya nggak ada di definisi ini dari kitab ilmu apa itu nggak ada. Saya kata sendiri. Tapi nanti akan saya jelaskan. Kalau ada jangan lupa nanti saya akan mungkin ketitipan itu. Definisi Rasul itu adalah insanun dakarun urrun maksum. Naba'ahullahu bisarhin wa amarahu bitablighihi au min mukhalifi. Yang bagian itu saya akan tanya begini. Artinya begini. Rasul secara bahasanya utusan. Tapi kalau ini banyak utusan Allah SWT. Siapa Rasul Allah itu? Manusia, ya, bukan jin, bukan malaikat. Manusia. Yang kedua, laki-laki. Jadi jangan dengan Rasul, Nabi bukan salah. Nah, saya tidak definisi Rasul laki-laki. Jangan urun merdeka, bukan budak, bukan betul. Kemudian maksum itu terpelihara dari dosa. Ini yang dari sekalian. Orang maksum itu bukan berdosa. Tidak ada orang tidak berdosa itu. Nabi Muhammad pun juga salah. Bahkan salahnya sebenarnya yang dibuat di Quran. Banyak dibuat di tafsir, dijalani tafsir. Seperti Rasul ingin, karena disuruh, diundang ya, menyalahkan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik itu. Oleh Umar diganduli tangannya. Tetap beliau baru tegur Allah. Nah, beri nasihatnya itu. Maka dia Rasul mundur. Jadi pendapatnya Umar dalam itu aja. Nah, Rasul salah. Kemudian tawaran Badar. Menurut Rasul tawaran Badar itu supaya nebus dirinya dimerdekakan. Pendapat lain jangan. Harus dimusnahkan, dibunuh semuanya. Ternyata yang benar itu harus dibunuh semuanya. Kenapa? Islam masih kecil waktu itu. Kalau dibiarkan hidup nakal lagi, Islam bisa habis. Nah, Rasul salah. Tetapi keistimewaannya bagi sekalian, Rasul itu maksum. Maksudnya salahnya langsung diampuni Allah ketika itu. Nggak lama dari itu, oleh Allah diampuni. Kenapa? Beliau langsung balik lagi kepada yang benar. Maka oleh Allah diampuni, dia maksum. Kalau tanpa salah dari awal, dari lahir, nggak ada. Nabi Adam aja dimarahin di Quran itu kan lupa. Jadi lupa itu ada dimarahin di surat apa itu? Panasi, terus kamu lupa. Lu gimana? Oh, Nabi pada Rasul.
Nabi Ibrahim apa lagi? Nabi Ibrahim itu oleh Allah ditujukan ke alam malakut. Kalau melihat orang yang nakal jajan, yang mabuk, lazina, nyuri, membunuh. Oleh Allah ditanya, Ibrahim, itu gimana ini? Kata Ibrahim, kata saja, musnahkan semuanya saja, ya Allah. Di dunia makan rezeki, mau makan ini, udah kenapa darimu? Ya nggak tahu diri. Oleh Allah dipenuhi, dimusnahkan semua. Suatu saat kan Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Dia ya talaka itu apa ya? Beratnya anak satu yang kesayangan saya deh. Oleh Allah ditegur. Kamu mengusulkan dimusnahkan hamba-hambaku yang nakal. Saya pencipta juga sedih sebenarnya. Kamu cuma anak aja satu dengan mau. Jadi hari tarbiah itu mungkin mikir itu depan sama Allah. Nabi juga tetap salah, tapi oleh Allah diampuni sebelum beliau-beliau ini wafat. Kita ini kalau nggak tobat benar-benar wafat, tobat belum bisa, belum ngerti tobat, bahaya itu. Terus wafat ke bawah dulu. Maka jangan sampai. Terus yang ini bagus sekali sudah saya jelaskan tadi. Oh, itu belum ya? Ini dari kitab apa ini? Dari kitab Fathul Mu'in. Syarhu Quratul Ain, kitab kuning. Ada hadis kata kitab ini, hadisnya sahih, khobar sahih ini, soal khobarun. Jumlah nabi itu adalah 124.000. Wallah alam bisawab ya. Jumlah nabi ya, Rasul 124.000. Sedangkan jumlah rasul kata kitab ini adalah 315 rasul. Ini 124.000 nabi, 315 rasul. Bisa dicek di Fathul Mu'in halaman 2. Untuk mengetahui. Lalu hari akhir. Hari akhir itu apa? Al-yaumul akhir wa al-yaum alladzi ya'lanullahu fihi min qita'i dunya wa ba'dil akhir. Hari akhir adalah hari Allah mengizinkan bumi ini musnah dan mulai era akhirat. Itu hari akhir. Hari Allah mengizinkan bumi ini untuk musnah. Berarti tiup trompet dan saat itulah mulai hari akhir, hari akhirat. Ini saya tulis maslahat iman kepada adanya hari akhir, hari akhirat. Apa kemaslahatannya? Karena ini kenapa kami tulis? Saya ingat dulu ada tokoh ya, ibu ya. Ingat gak tokoh ibu itu? Gak percaya pada akhirat. Bahaya itu. Percaya itu cepat ditangkap lalu diikat itu, jangan kemana-mana. Bahaya orang begitu itu. Kenapa nih? Kalau tidak percaya pada akhirat berarti nggak percaya pada balasan. Maka semangat melakukan kebaikan demi Allah nggak ada itu nanti. Kita ini ada. Kenapa kita semangat melakukan kebaikan meninggalkan kejahatan? Karena iman pada akhir hari pembalasan. Baik-baik, buruk-buruk. Kalau yang nggak percaya bahaya. Harus dikurung, jangan sampai kemana-mana mempengaruhi orang. Nanti semua orang akan jadi jahat semuanya, semaunya sendiri. Masalah kedua, semangat meninggalkan maksiatan, kebalikannya demi ridho Allah. Semuanya demi ridho Allah. Yang ketiga, hiburan hakiki, hiburan yang sebenarnya bagi mukmin atau mukminah muslimah yang kurang beruntung di dunia dari sisi materi. Nggak masalah, selama nggak rugi dunia, nggak rugi akhirat, jangan begitu. Kalau itu namanya pilot total, apa namanya itu? Di dunia rugi, jangan. Kalau dunia rugi, pasti harapan akhirat jangan rugi, karena rugi akhirat itu selama-lamanya. Inilah semangat maslahat kita pada hari akhir. Kalau nggak ada iman pada hari akhir, hanya faktor malu saja mungkin yang mendorong dia untuk baik, tidak membunuh atau rasa takut, nanti kalau disukai orang dibunuh lagi saya. Hanya itu. Kalau kita tidak semuanya ada ridho Allah SWT. Udah ridho Allah itu apa saja berarti benar. Kenapa? Ridho Allah itu di jalan yang benar. Maka nggak mungkin ada ridho Allah terus jalan melakukan kejahatan mustahil. Inilah manfaat hari akhir. Nah, kalau sekalian, kalau di hati-hati hanya qadar saja. Ini saya tulis qadar dan qadar.
Dari kecil saya juga diajari rukun iman itu nyebutnya qadha dan qadar. Secara urutan itu qadar dulu atau qadha dulu? Gimana ini? Karena begini, qadar, takdir itu sama ya. Itu akan di Allah saja yang tahu, malaikat nggak tahu. Bahwa si fulan nanti begini, mati di akhirat begini itu di sana tulisannya itu namanya takdir atau qadar. Ini diejawatan ke muka bumi, wujud, maka ini namanya qadar. Sebenarnya kalau urutannya qadar dulu. Beriman pada qadar dan qadharnya. Gitu. Tapi dari kecil saya diajari beriman pada qadar dan qadar. Ustaznya juga waktunya nggak nerangkan, juga. Begitu dah Tuhan belajar sendiri, alhamdulillah dapat informasi. Jadi qadar itu sebenarnya bukan begitu. Qadar takdir itu sama. Bahasanya artinya ukuran udah di sana, yang tahu hanya Allah sendiri. Yang lain-lainnya kalau nggak diberitahu nggak akan tahu, malaikat pun. Nah terus diwujudkan ke alam semesta. Hari ini hujan beneran, maka hujannya itu berarti qadar. Wah ini nanti kaya hidup di dunia kaya, nah itu miskin ya miskin benar ini qadarnya datang. Allah ada Rabb dan ilah selain tiga tadi sudah ya. Nah, dengan adanya qadar sekalian, ini bisa dipahami salah dan bisa dipahami benar. Pemahaman tentang itu bisa salah, bisa benar, dua-duanya kekuatan sama. Ya gampang salah, tapi juga bisa benar gitu. Jadi kita akan ini formulasinya. Allah ada Rabb dan ilah. Nah, ini intinya dulu. Kewajiban manusia adalah berupaya. Dan ingat terus sekalian, berupaya ini semangat, berupaya itu sudah ibadah, berpahala, hidayah kerja, pintar sekolah, belajar, pintar, soleh, ngaji, begitu ya. Berupaya ini sudah ibadah tersendiri, ibadah yang benar. Hasil adalah Allah sebagai ilah, sebagai Rabb, sebagai ilah. Hasil usaha ini ada hak Allah. Kita nggak bisa menentukan. Nah, kalau ternyata hasil itu baik, maka tadi kembali ke yang tadi syukur. Hasilnya ternyata gagal, buruk ya. Jangan sampai ngomong dibayar kali, waduh saya sudah kerja sekian tahun gini aja, ini bayar. Ini namanya protes pada Allah SWT. Udah diam aja lah. Kalaupun ada pernah itu, disimpan jangan sampai muncul dari nanti dicatat kalau muncul. Kalau enggak, ditanding aja. Udah. Jangan sampai ya. Ini saya sudah orang kalian, malah pingsan. Jangan. Ini udah dijamon, dicekokin, cuma sakit. Jangan. Itu usaha kita yang sudah bagus, nggak usah dikomentari jelek. Kita serahkan pada Allah, namanya ada tawakal pada Allah. Jadi ingat nomor ini modal yang diberikan pada kita oleh Allah. Allah yang ngasih dia ada kesempatan, kemampuan, dan upaya. Ini kita aduk dalam proses. Setelah itu dibagi tawakal. Selesai. Hasil urusan Allah itu enak teorinya, prakteknya susah. Teorinya juga ada kesempatan, kemauan, jadi gabung jadi upaya. Terus diaduk tiga-tiganya menjadi usaha yang sudah lengkap, hasilnya tawakal. Selesai kedua topiknya. Sekarang ini ada 5 slide. Beliau Rasulullah dan saya lagi malaikat Jibril dalam hadis yang sama tentang Islam. Tahu Islam? Beliau jawab, tidak, Islam itu definisi itu tidak, tapi konten. Kata beliau, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Hadis Muslim ya. Jadi 5 kalau Islam beliau. 1, bersaksi, mentasdik bahwa tidak ada ilah selain Allah. Yang kedua, Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Terus menegakkan taat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji sekali seumur hidup jika mampu.
Kalau ada kemampuan untuk pergi. Subhanallah ya, zaman itu 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah pakai begini. Ini stopah ilahi sabila. Dia sudah paham, sudah tergambar Islamnya ke seluruh dunia. Yang dari pojok New Zealand, kalau kamu tahu betapa jauhnya, gitu. Masa naik unta, naik perahu. Kalau dulu naik perahu yang itu setengah tahun pulang pergi. Sekarang 9 jam nyampe. Jadi beliau kasih taklik, ini stopah sekarang kamu bisa pergi. Bisa itu banyak, Mekahnya aman, Indonesia aman, bisa pergi. Kemudian badan sehat, bisa pergi. Tidak ada duit, nggak bisa pergi. Bisa pergi gitu. Jadi bisa mampu itu. Oke. Di dalam kitab Matan Arba'in Nawawiyah dijelaskan Islam itu ibaratun an fi'lil wajibat wa huwa al-qiyadu ila amalil zahir. Islam adalah ungkapan yang menunjukkan pengamalan perkara-perkara wajib. Wajib kalau sekalian. Yang sunnah gimana nggak masuk ke Islam? Masuk tapi nanti mungkin di bidang ihsan ya kalau sekalian. Di bidang ihsan aja. Kalau yang pokok-pokok wajib-wajib ya maksudnya di Islam. Maka ada sahabat Rasul yang dari Badui itu. Rasul apa maksud surga itu? Ya, kalau lakukan singkatnya rukun Islam selesai. Wah, terus dia bersumpah, wallahi saya akan lakukan rukun Islam tok. Nggak yang sunnah-sunnah enggak, makanya kata bercanda surga juga. Jadi yang wajib-wajib. Bahwa Islam itu al-qiyad itu tunduk. Tunduk patuh ila amalin zahir untuk menamakan amal yang zahir yang nyata, sholat, haji, berbagi orang tua itu zahir semuanya. Inilah Islam. Ada definisi lain Bapak sekalian, al-Islam huwa dinullah alladzi auhahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahwa iman dan dua amal, wal iman yumathilul aqidah, wal amal yumathilul syariah. Ini dari kitab Al-Aqaid Islamnya saya satu. Artinya Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad SAW. Islam itu adalah iman dan amal. Komponennya Islam itu iman dan amal. Nggak boleh dipisah. Pisah berarti nggak Islam. Iman itu ada akidah, berarti rukun iman. Dan amal itu ada syariah, berarti rukun Islam. Gitu. Kalau kita bahas pakai kitab yang lain nanti akan ada lebih mantap lagi Bapak sekalian. Sekali lagi ya, Islam itu Islam komponennya dua, nggak boleh dipisah, nggak boleh dipisah, yaitu iman dan amal. Iman itu rukun iman yang 6 tadi, amal itu rukun Islam yang 5 ini. Itu Islam. Kalau ditambah dengan sunnah-sunnah maka dimasuk ke ihsan sekalian. Gitu. Ini wanti-wanti jangan sampai ada keinginan atau ada kemalasan untuk melengkapi keimanan atau melengkapi keislaman. Saya melengkapi Islamnya saja, imannya biarlah pura-pura. Nggak boleh. Saya melengkapi imannya aja lah, Islamnya diri nggak boleh. Harus dua-duanya kita semangat sama 100% dua-duanya untuk kita tingkatkan iman Islam atau apa iman dan amal baru Islam. Ini ta'arif definisi. Saya nambahi saja. Saya lihat di internet. Syahadat itu sering disebut. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Definisinya apa? Syahadat tauhid kalimatul Islam. Syahadat tauhid itu kalimat dalam Islam. Wa miftahu dari salam. Sebagai kunci kampung damai hanya surga. Wa bara'ah minasyirik. Bebas dari kesyirikan, wa najat minal halak, selamat dari kebinasaan kehancuran, wa li ajriya khuliqal khalqu. Hanya untuk apa? Syahadat tauhid inilah makhluk diciptakan. Apa jinna wa insa illa liya'budun besi. Wa ursila rusul, dan diutusnya para rasul yang jumlahnya banyak tadi itu hanya untuk kepentingan supaya orang bersyahadat tauhid saja. La ilaha illallah. Sebegitu
dasarnya ya. Dan tahu itu la ilaha illallah itu kalimat Islam, kunci surga, pembebas dari kesyirikan, penyelamat dari kebinasaan, dan untuk itulah makhluk diciptakan, dan untuk itulah para rasul itu. Sekarang syahadat rasul apa itu? Ya tadammanu tasdiqahu fi kulli ma akhbara wa ta'atahu fi kulli ma amara. Jadi Muhammadur Rasulullah. Ini nahwunya juga bagaimana orang itu harus belajar nahwu ini. Enggak, aduh bahaya. Ada yang ngawur-ngawur juga. Nahwunya salah. Kalau kita nyebut asyhadu anna maka Muhammadan. Kembalian. Tapi kalau nggak ada asyhadu anna, hanya Muhammad saja, Muhammadur Rasul. Marfu namanya. Kalau anna maka mansub karena anna. Asyhadu anna Muhammadan, saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kalau yang Muhammad utusan Allah ya Muhammadur Rasulullah. Itu apa? Kalau kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mencakup pembenaran akan beliau dengan segala yang beliau sampaikan. Kita tasdik saja, itu benar dari Rasul. Kayak Abu Bakar itu. Sok begini, saya punya saya yakin. Maka beliau sebut siddiq. Mentik aja langsung. Karena apa? Yang bawa Rasul. Jadi mencakup, mentasdik, membenarkan Rasul dengan segala yang dibawa. Yang kedua, mentaatinya dengan segala yang diperintahkan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul jadi wajib atas kita, dan apa yang dinafikan, dibuang, itu wajib kita buang. Ada yang tengah-tengah sekalian, itu penting. Rasul melakukan tapi kita nggak boleh. Setahu saya ada dua yang sudah saya tahu. Satu puasa wisol. Puasa wisol itu sahur tadi pagi, terus puasa hari ini, nanti malam, besok siang, besok malam, besoknya siang lagi, terus hari berapalah baru berbuka. Tidak sahur, nggak buka, berhari bermalam-malam. Rasul itu boleh, kita nggak boleh. Yang pertama. Yang kedua, Rasul itu istri hidup bersama hidup ya, itu berapa jumlahnya? 9 ya. Bila ada mengatakan 11, kita nggak boleh. Kita nggak boleh. Kita masa pas. Hidup semuanya 4 maksudnya. Kalau meninggal, tambah lagi, meninggal, tambah lagi, meninggal, kawin lagi sampai 6, 10, tapi kan satu aja. Kalau bareng sama hidup dengan istri, hanya boleh masuk 4 Rasul sampai 9. Nah, ada yang begitu. Ini harus kita ketahui, kalau enggak kita nanti apa ya, enggak taat pada Rasul. Karena yang ngatur itu dari Allah, ada ayatnya. Rasul boleh nikah lebih. Ini saya ambil dari islamweb.net sama dolar.net. Ta'arif aja. Nah, sholat ada definisinya dari fikih sunnah dan dari internet juga. Apa sholat yang dilakukan Islam itu? Sholat adalah ibadah yang mencakup ucapan-ucapan, gerakan-gerakan khusus. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dimulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu berarti selesai. Jadi Bapak sekalian, Bapak Ibu pakai sholli fardhu subhi. Itu setelah Allah wafat atau sebelum? Sebelum ya, berarti bukan sholat. Enggak masuk sholat itu. Masuk di luar sholat. Mau pakai silakan, enggak ya, enggak. Asal enggak negur ya, enggak itu. Belum itu sholat subuh ya, itu enggak ada pahalanya itu. Kenapa? Enggak ada niat. Walaupun enggak mengucapkan usolli, tapi sengaja itu ada. Gitu intinya. Jadi mau usolli ya silakan, tidak apa-apa. Yang penting tidak melindur sholat. Yang kedua zakat. Zakat itu definisinya apa? Ismun lima yukhrijul insan min haqqillah ta'ala ilal fuqara. Lihat definisi kita bisa takut. Yang enggak zakat bisa takut. Kalau ada petunjuk dan budaya. Karena begini, zakatnya adalah sebuah nama atau penamaan terhadap sesuatu. Jadi zakat nama dari sesuatu yang gimana?
yang dikeluarkan oleh seseorang berupa harta. Nah, terus gini, harta dikeluarkan. Ini adalah hak Allah, jadi yang memberikan hak Allah, bukan hak kita itu. Hanya Allah, masa kita ambil kita makan juga. Bahaya kan? Mengerikannya. Ini kalau dihitung ada zakat, karena ini harta dikeluarkan keambil, namanya hak Allah, sudah kita keluarkan, ini namanya zakat. Bendanya ini namanya zakat. Hak Allah, bukan kita. Sekali lagi, kalau nggak bayar zakat itu berarti hak Allah kita makan. Malah itu bahaya. Itu untuk apa? Ilal fuqara. Ini ulama yang ngomong. Al-Quran ngomongnya kepada asnaf 8. Jadi Al-Quran oleh Allah. Kemana ini diberikan? Sudah diatur di At-Taubah ayat 60. Oke ya, begitu zakat itu. Zakat ada 2, zakat mal, zakat fitrah. Jadi zakat fitrah pun yang hanya 2,5 kilo itu. Jangan sampai lupa Bapak Ibu sekalian. Waktunya terbatas itu ya, nggak boleh lupa. Kalau lupa bahaya, kemakan lagi sama kita. Oh, itu hak Allah itu. Karena hak ada 2, hak Allah, hak kita. Hak Allah dan hak hamba. Kalau hak Allah jangan ditawar-tawar. Kalau hak hamba masih bisa ditawar kayak gini. Kisos itu bisa ditawar. Kalau ahli waris yang memaafkan, cukup bayar dia 100 ekor sapi. 100 ekor sapi. Kecil kali. Nah, sekarang puasa, insya Allah puasa ringan ya. Pada suruh puasa Arafah puasa. As-shaum at-ta'abbud lillahi wa ta'ala, ibadah kepada Allah. Puasa itu berupa al-imsak 'anil akli wasyurbi wa al-iftirat min al-fajr ila ghurubi syams. Menahan. Nanti teriakan imsak dan imsak definisi beda loh Bu ya, Bapak. Imsak itu karena masih kurang 10 menit, masih boleh makan, boleh kumpul isi. Kalau udah azan, udah stop. Jadi puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa. Di sini jima nggak disebut ya, ada jima ya termasuk batal puasa dan berat. Kapan mulainya? Dari fajar sampai terbenam matahari. Bukan dari kata-kata imsak. Bukan dari teriakan masjid imsak. Itu karena dibuat 10 menit sebelumnya. Jadi imsak itu imsak palsu itu. Nah, imsak itu menahannya itu mulainya adzan subuh, masuk waktu subuh. Dan sebenarnya itu relatif ya, karena apa? Zaman Nabi itu kan nggak pakai jam. Baru lihat ke timur udah kuning-kuning, udah berhenti. Gitu. Dan jam udah 5 menit yang lalu, karena nggak kelihatan. Seperti itu sudah sekarang teknologi ya. Lalu haji. Haji itu apa? Qasdu Mekah. Haji itu menuju Mekah. Li ada ibadah tawaf. Untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah. Dan seluruh manasik haji sebagai ketundukan kita menjawab perintah Allah SWT dan mencari ridho. Mekah. Ya, buat apa yang haji Bu? Madinah nggak ada. Jadi kalau tidak bisa ke Madinah, saya bukan mengatakan jangan ke Madinah, bukan bahaya itu. Kalau tidak bisa ke Madinah, selesai di Mekah, sah hajinya. Sah. Kemudian itu sunnah ziarah makam Rasul, Masjid Nabawi, mungkin ke Baqi, itu sunnah. Tapi ada yang haji, terus beberapa hari pulang lagi itu. Kayak ada itu, karena di Raja sana, sebagai orang Indonesia, berdua sama Ustaz di Bogor. Berangkatnya belakangan, pulangnya duluan. Jadi bisa haji aja, nggak jalan-jalan. Kenapa? Haji itu berapa hari? Sanksi yang kelas tinggi, 12 ditempatkan. Ayo, haji itu berapa hari? 40 hari, Ustaz. Dan mana 40 hari? Wah, haji 40 hari itu ngapain itu? Kalau full saja cuman, ya, tarwiyah udah di sana, tarwiyah, Arafah, terus tanggal 10, ditambah 2 hari aja sudah boleh. Coba, apa ini ditambah 3 hari, cuma 6 hari. Namanya super lengkap. Hajinya. Itu 40 hari. Jadi apa yang tadi Indonesia dianggap itu haji semua ya, dari berangkat di lembaga Menteri Agama sampai pulang Nabi, itu dianggapnya haji semuanya. Kok nggak 40 hari kan? Lah ngapain 40 hari?
Kan membantu karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Pesawatnya terbatas, bandaranya bagus, mau turun di laut semuanya. Pesawatnya seberang semuanya, dan turun di laut semuanya, ya mati semuanya. Gentianlah di bandara itu. Pesawat bandara itu sudah jeda, sudah mempedina dari daratan gede-gede ya. Nggak cukup, karena orang Indonesia itu banyak. 200.000 barang lo rame lo takbiran. Makanya kalau haji itu saya ketakutan, Saudi ketakutan kalau Amerika. Kenapa? Wah ini kereta di kita bersama takbiran bareng-bareng. Hancur tuh Yahudi Israel. Amerika juga ketir-ketir banget kalau bersama. Saudi ketakutan, Indonesia juga ketakutan. Bodoh itu politik. Nah, Bapak Ibu sekalian ihsan ya. Ya? 5 menit ini. Kalau nanya nanti aja dong. Ihsan, apa itu ihsan? Rasulullah jawab malaikat itu begini. Al-ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ada engkau menyembah atau ibadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Ada 2 poin besar yang ingin kami sampaikan kepada sekalian tentang satu ibadah dan kedua nanti tasawuf sebenarnya. Tasawuf. Yang pertama tasawuf gini. Aliran tasawuf yang lahir itu sebenarnya pengembangan dari hadis ini yaitu hadis ihsan. Maka tasawuf itu kalau tidak mantap di fikihnya, di Islam dan imannya, tasawufnya akan kacau balau. Jadi kenapa ada wahdatul wujud, ada al-halal, ada sesidi jenar? Kenapa ada begitu-begitu? Karena tentunya di iman Islamnya belum beres. Digenjot di ihsannya. Apa yang digenjot orang nggak ada apa-apanya? Digenjot yang meleset lah orang kafir. Begitu. Akhirnya tidak ada Allah kecuali begitu. Karena apa? Imannya nggak beres, belum mantap. Islamnya juga belum beres, digenjot ihsan masuk akhirnya hancur. Nah, mohon dipahami itu. Kami ini dari satu grup alumni Bantul tahun 82 itu ada grup. Ada satu di Bandung. Tiap hari pasti ngajak untuk zikir kopi, cari nanti nobatkan sama Syekh Anu. Aduh, pusing saya. Pikir dulu beres saya ini. Udah dia mau dikejar itu melekat saya malah kacau banget. Sehingga ada al-halal, wahdatul wujud. Sampai itu berlaku di filsafat Jawa. Bahkan di Kristen pun ternyata ada. Saya baca tahun 86 dulu itu buku judul Harun Hadiono. Harun titik. Saya bikin haji. Ternyata bukan tuh Hadiono, Harun Hadiono. Kristen membahas tentang kebatinan persis seperti Sabda di Jawa. Sabda Dharma. Sama dari saya pembahasan itu. Jadi sebenarnya kalau tasawuf bletre kemana? Ke situ Pak, Ibu sekalian. Bletre ke paham apa namanya itu ya? Kebatinan di Jawa tentu akan sama itu. Ada ulama mengatakan ya tanpa fikih bertasawuf maka begini-begini, tanpa tasawuf tanpa fikih begini-begini ada itu. Ada di bahasa yang disebutkan dalam video ini. Bagus. Jadi kalau menurut saya ihsan dalam tasawuf ya kita membarengi aja ihsannya ini di Islam dan imannya saja. Barengi itu saja. Yang kedua, ihsan di ibadah kalian sesuai dengan definisi Rasulnya. Nanti akan saya kasih ini ibadah apa? Ini ya. Ibadah kemudian akhlak itu ke siapa? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sama hidup, akhlak kepada kalau kita sholat banyak kepada Allahnya gimana, kita membaca zakat akhlak kepada manusia juga itu. Dan itulah ada di ibadah semuanya. Lalu ibadah itu apa? Ini penting definisinya bagus sekalian. Saya ambil definisi ibadah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pro kontra apa-apa. Tapi soal ibadah saya yakin semuanya pro ini. Lalu di lain-lain kayaknya ada yang kontra, ada yang pro tentang Ibnu Taimiyah itu. Di ibadah saya ini punya pro. Karena hampir semua muslimin saya mengatakan kalau sholatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya
Wah mati kalau nggak berarti dia ngomong apa selesai gitu. Ngerti nggak itu? Di situ bagus sekalian masalahnya. Maka pasti harus pro di sini. Ibadah itu apa? Ismun itu nama, kata, sebutan. Jamik itu aja yang cakup, komprehensif bahasa kerennya. Sehingga udah jamik ini tidak ada yang kececer satupun. Ingat ya isinya, tidak yang kececer, tidak tercakup. Apa yang dihimpun oleh ibadah yang jamik ini? Likulli ma yuhibbullah wa yardah. Ini apapun yang dicintai dan diridhoi oleh Allah semuanya masuk ke dalam lingkaran ibadah. Terus dirinci apa yang diridhoi Allah itu apa? Bisa aqwal, ucapan-ucapan, bisa af'al, gerakan-gerakan, rukun, sujud. Aqwal, bismillah, hamdalah, segala macam. Ya, dua ini kecil lagi. Baik dua-duanya yang lahir maupun dua-duanya yang batin. Nah, ibadah itu. Jadi kalau dari awal, ibadah itu segala sesuatu yang diridhoi Allah SWT dicintai. Wujudnya dua, perkataan, perbuatan. Dua-duanya ini lahir maupun batin. Contoh, kalau perkataan lahir, alhamdulillah, berarti berhamdalah. Batinnya, ya dia berarti mengakui bahwa dia bersyukur kepada Allah. Ini ibadah. Bentuknya ucapan, diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatan, misalnya apa? Misalnya yang ekstrim, nyembelih ayam. Pisaunya dipertajam, ayamnya nggak di Pulau Soro dulu, biar dibuat senang, dikasih makan, minum, kalau disembelih dengan bagus, tajam, set. Ini amalan. Kalau ini nggak bisa batin ya, beli ayam batin. Nah, itu mesti lahir. Jadi ibadah begitu. Sekali lagi, nama, ungkapan mencakup semua hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Baik itu perkataan lahir atau perbuatan batin. Maka inilah yang diterapkan di dalam ihsan sekalian. Gimana ihsannya? Ini hadis itu ihsan. Contoh saja ini, hadis ihsan penerapannya. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah ridho kepada beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan ihsan dalam segala. Tadi beliau sebutkan contohnya. Jadi ihsan dalam segala hal. Itu dari Allah kata Rasul. Harus begitu. Fa'idza qataltum, contoh satu. Jika kalian berperang, membunuh, fa'asilul qitlah, maka harus ihsan di dalam membunuh musuh. Terus yang kedua, contoh kedua, wa idza dzabhtum, jika kalian melakukan penyembelihan binatang, fa'ahsinu, maka ihsan di dalam menyembelih. Kalau ini dirinci yang ini. Apa rinciannya? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabatahu. Kedua. Ihsannya menyembelih binatang itu satu. Alat sembelihnya tajam. Dan yang kedua, hewannya dibuat santai-santai. Tidak dipecuti, nggak mau jalan disabeti, tidak. Dibuat santai-santai. Roha itu lihat, wal yurid mengistirahatkan binatang. Itu ihsan saja. Tasawufnya di situ sudah menyembelih. Ini hadis 2. Waan Abi Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuhsin ila jarihi. Titik-titik dan katanya tapi ini yang sambil rawahu Muslim, tadi rawahu Muslim. Hanya ini ihsan dalam hal apa ini? Dari Abu Shuraih al-Khuzai, semoga Allah ridho kepada beliau, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berihsan kepada tetangganya. Tetangga itu bisa muslim, bisa kafir, bisa keluarga, bisa orang asing.
semuanya masuk tangga, maka masuk ke hadis ini. Baik tangga ini agamanya apa, kita harus berihsan. Gimana ihsannya? Nah, ini harus kita belajar lagi. Saya alami begini, pernah itu mengamalkan ihsan tangga yang ini, saya omongi, saya dapat binatang daging kurban banyak nih, ada tulang-tulangnya, ada jeroan-jeroannya, ada dagingnya. Kamu mau nggak? Mau, saya kasih. Kalau nggak mau ya nggak saya kasih. Apanya nggak mau kan ditanya. Nah, walaupun dia non muslim saya kasih. Bapak Ibu. Untuk apa? Ihsan kepada rekan. Pangkat dia tetangga. Bukan keluarga, bukan sudah nasab, bukan sudah seiman, tapi tetangga. Jadi tetangga itu Rasulullah harus diihsan. Jazakumullah khairan, harus diistimewa itu cukup. Semuanya hanya sentilan-sentilan awal dari ilmu yang sangat luas kalau kita ingin memperdalam lanjutan. Demikian Pak Sukarta, Syukran. Gimana? Kalau saya ada, lainnya hari ini ada undangan, nanti pada malam ada lagi. Kalau ada satu dua barangkali. Jazakallahu khair atas darinya. Barangkali dari jamaah sekalian ada mungkin untuk memperdalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau menanyakan perihal masalah malaikat. Kalau kita mengenal gitu sejak kecil gitu, bahwa pengelompokan malaikat itu ada 10 gitu ya, dari kita sampai Ridwan gitu. Nah itu pengelompokan itu kalau malaikat kan banyak diciptakan oleh Allah, itu ada bersayap 2, 3, 4. Nah, apakah dengan perincian tersebut ada hanya pengelompokan saja gitu, Jibril, Mikail, dan sebagainya itu. Nah itu. Kemudian ada di dalam Al-Quran lagi saya baca malaikat itu dibal bibillah haruta wal marut. Nah itu siapa itu malaikat di situ? Terima kasih. Ya, terima kasih kami. Dan 10 malaikat yang kita ajari dari kecil, tidak salah ajaran itu, cuma belum lengkap keterangannya. Nah, memang tugas-tugasnya 10 malaikat itu ada di hadis Rasul, ada di Al-Quran juga. Hanya kurang penjelasannya sehingga kita semacam tersetting bahwa malaikat itu hanya 10. Ini yang itu harus kita koreksi sendiri sekarang sudah kita. Karena di Quran, di hadis disebut-sebut malaikat itu jumlahnya banyak. Hadis kita malah ada begini. Setiap hari malaikat masuk ke alam malakut itu ada 70.000 setiap hari. Sedangkan hari ini nggak ada sejak kapan? Ya dulu karena hari ini 70.000 kali berapa hari? Wah, subhanallah, hitung. Jadi banyak sekali Allah ciptakan. Terus tadi ya dari yang saya dengar, akhir saya juga rasanya percaya itu setiap katakanlah tugas di alam ini itu ada utusan Allah untuk ngaturnya. Malaikat penumbuh tumbuh-tumbuhan, malaikat yang nyapu nyawa ada jelas, malaikat yang menurunkan hujan, menghembuskan angin, mengalirkan air, semuanya ada. Itu tentang malaikat. Jadi yang 10 itu memang benar. Keterangannya kurang melengkapi bahwa selain itu. Yang kedua, Harut dan Marut. Itu yang ini ya, yang mengajarkan sihir. Ini harus saya cari tafsir yang berbeda-beda supaya dapat penjelasan yang jelas ya. Kebetulan belum saya bahasanya. Tapi hanya kasus begini. Ketika Allah perintah para malaikat untuk sujud pada Adam. Nanti kita apakah akan menyalahkan Allah gitu ya? Nanti akhirnya itu. Ketika Allah perintah para malaikat, kata Allah kan gitu, untuk sujud pada Adam, semuanya sujud kecuali satu, iblis. Kalau kita tanyakan Allah, yang nggak salah lah, Allah itu iblis nggak sujud karena dia bukan malaikat. Kan nggak kita ngomong begitu. Kalau nggak ngomong begitu berarti iblis itu sebenarnya jenis dari malaikat.
Cuman dia nggak sujud maka disebut iblis. Begitu. Bukan karena iblis gabung di dalam kelompok malaikat, maka sujud, dia minggir. Kalau saya bukan malaikat, saya minggir nggak sujud lah. Ternyata itu pembangkangan. Abawastakbara karena minat pembangkangan. Jadi dia ini harus masuk ke sini, ke jenis malaikat. Maka maksudnya begini, Harut Marut itu malaikat, tapi mungkin malaikat yang seperti itu. Perbuatannya jahat. Buktinya kita ketika Allah minta malaikat sebagai Adam sujud semuanya kecuali satu. Satu itu akhirnya disebut iblis. Nah, jadi sebenarnya artinya ya iblis ya jenis malaikat. Kemudian pengurus lagi begini waktu sekalian. Iblis itu juga ciri-ciri yang kita tadi sama dengan malaikat. Wujud asli nggak punya, dia bisa berwujud semaunya. Gitu. Malaikat juga begitu, wujud asli tidak punya Allah yang tahu. Dia bisa berwujud manusia, bahkan bisa berwujud makhluk lain. Dan malaikat, maka kemungkinan iblis juga malaikat tapi jahat bisa juga itu seperti Harut dan yang perbuatannya adalah bukan ketaatan bahkan anti ketaatan dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara bahwa itu yang saya sampaikan baru bukti-bukti logika dari ayat. Persisnya nanti apa yang harus lihat berarti dan itu menarik ya kita yakin. Karena tadi bukan di sini aja dan mana-mana banyak. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Maaf ada satu lagi. Jadi intinya ketika seseorang mempercayai ini dari jamaah di online ya, mempercayai bahwa ada Allah yang menyembuhkan atau memberikan rezeki. Karena ketidaktahuan apakah dalam hal ini orang tersebut harus bersyarat atau enggak? Gimana? Terima kasih. Saya meyakini ada Allah yang bisa memberikan rezeki. Maksudnya tuyul, gitu ya, gunung kawi, ke gunung kemukus, gitu kan. Apakah setelah menyadari lalu dia harus sadar? Kalau logikanya tidak perlu ya, karena apa? Sudah syahadat, hanya ketika itu ilmunya syahadat itu belum cukup atau belum sempurna, belum menjiwai gitu. Maka setelah sekarang dibantu, bukan dibantu ya, beliau itu berusaha mendengarkan keterangan ceramah agama atau buku yang keterangan, akhirnya begini ya, begitu. Maka ya justru malah bersyukur aja. Alhamdulillah saya dapat ayat tahu benar begini ya, bersyukur. Bersyukurannya itu tadi tingkatan jadi wujud apa maksudnya? Apakah sholat, apakah semangatnya terus begitu, syukur dipelihara istiqomah. Kalau ada lagi dari syahadat sekarang ke syahadat yang dulu masih dianggap kafir, nggak ada pahalanya. Padahal sudah beramal baik, ada hanya karena ilmunya waktu itu belum mencukupi, ada sesuatu yang amalan yang salah dilakukan. Nah, begitu enak-enak aja. Kenapa? Rasulullah kalian itu bermudah-mudah saja dan tidak itu berdosa-dosa. Yang mudahnya begitu. Ruginya apa? Dari syahadat sekarang sampai saat nanti tidak dianggap apa-apa, dianggap kita gitu. Terima kasih Ustaz atas segala jawabannya. Jamaah sekalian, yang dirahmati Allah SWT, waktu juga sudah melebihi dari yang ditentukan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, yang kemudian kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk melakukannya. Mari kita tutup kajian duha pagi ini dengan baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.